Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kasih dan sayang. Sembari daripada itu, salat dan salam mari kita haturkan di pusara junjungan alam buah hati Aminah Belanjatung Sayyidatun Khadijah Habibullah Muhammad kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pelajaran fikih munakahat semester 2 tentang talak, bab talak. Talak dalam bahasa Arab yaitu artinya adalah memutus ikatan. Yang dimaksud ini adalah memutus ikatan tali memutus ikatan pernikahan antara suami dan istri. Jadi tujuan pernikahan itu banyak hal-hal yang positif. Kemudian daripada pernikahan tadi timbul perselisihan, timbul permasalahan yang membuat mereka itu berpisah. Kedua suami istri itu berpisah. Maka hal yang tepat yang dilakukan adalah perceraian. Jadi talak sendiri itu ada dua pembagiannya. Talak sendiri itu yaitu talak raj'i. Talak raj'i yang talak yang bisa dirujuk kembali, dan talak bain. Talak bain itu talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Jadi pertama itu hukumnya talak, kemudian kita masuk kepada hukum talak. Hukum talak itu menjadi wajib apabila timbul perselisihan antara kedua suami istri dan kedua hakim yang menangani kasus mereka ini menyatakan agar mereka bercerai. Itu jadi hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, hukumnya menjadi sunnah. Sunnah itu begini. Jadi apabila suami sudah tidak bisa lagi membayar atau tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri, atau dari istri itu tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, maka itu hukumnya sunnah. Dan yang ketiga, talak itu menjadi haram. Haram ini, talak itu haram dilakukan. Yang pertama, melakukan talak pada waktu istri haid, itu haram. Yang kedua adalah melakukan talak pada waktu istri sedang dalam masa suci setelah digaulinya. Jadi itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Yang terakhir adalah makruh. Makruh itu adalah hukum asal daripada talak tersebut. Kemudian lafadz talak. Lafadz talak ada dua. Yang pertama soreh, talak soreh. Talak soreh artinya talak yang jelas. Engkau ku talak, itu menjadi talak soreh, itu yang jelas. Kemudian talak kinayah. Talak kinayah ini termasuk talak sindiran. Jadi suami berkata, pulanglah engkau kepada ibumu. Jadi seperti itu. Talak kinayah ini tergantung kepada niat. Jika suami niatnya itu menalak, maka jatuhlah talak. Jika suami itu niatnya tadi tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Kemudian ada akad hulu namanya. Hulu itu kalau itu akad talak tebus. Talak tebus adalah talak yang diucapkan suami, tapi istri yang membayar kepada suami tersebut. Jadi itu talak itu adalah talak keinginan si istri. Istri rela membayar sejumlah uang untuk mentalak suaminya tadi. Jadi selanjutnya adalah bilangan talak. Jadi bilangan talak ini ada sampai 3 terhitung talak 1, talak 2, dan talak 3. Jika talak 1 dan 2 masih bisa dirujuk dan dinikah kembali setelah habis masa iddahnya, tetapi kalau sudah talak 3 itu tidak bisa dirujuk kembali. Kecuali tidak bisa dinikah kembali kecuali si istri tadi sudah menikah dengan orang lain dan ditalak lagi. Jadi talak ini ada 3 pembagiannya. Pertama adalah bain kubro, bain yang besar, bain kubro, yaitu talak yang tadi yang tidak bisa
dinikah kembali, kecuali si perempuan tadi, si istri tadi, si mantan istri tadi sudah dinikah orang lain kemudian ditalak dengan orang lain tadi. Nah, kedua adalah bain kubro, bain sugro, bain yang kecil, bain sugro. Nah, ini adalah akad hulu tadi yang istri membayar kepada suami tadi, itu bain sugro. Nah, kemudian yang ketiga adalah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang bisa dirujuk kembali. Jadi itu pengertian tentang talak. Kemudian adalah masa iddah istri. Nah, jadi masa iddah istri ini ada berbagai macam. Yang pertama, apabila si istri tadi itu sedang mengandung, si suami tadi itu meninggal atau dicerai dalam keadaan si istri dalam keadaan mengandung. Nah, maka masa menunggunya masa iddah tadi sampai melahirkan. Nah, kemudian apabila si suami tadi si istri tadi dalam keadaan, kemudian apabila si istri tadi dalam keadaan tidak hamil, baik itu ditinggal dalam keadaan ditinggal meninggal atau ditalak, maka masa iddahnya atau masa menunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi itu masa iddah daripada seorang istri. Dalam masa iddah itu istri tidak boleh dandan, tidak boleh yang memakai begituan lah. Mungkin cukup sekian dari saya materi kali ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya untuk pelajaran mata kuliah fikih munakahat, karena ilmu ini sangat bermanfaat sekali, terutama di masyarakat yang sekarang ini, apalagi ilmu talak ini. Ini sangat rentan sekali di masyarakat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.